Halo, kembali lagi bersama saya Muhammad Amin Aziz di MD Podcast. Kali ini kita akan membahas tentang komunikasi di media digital. Nah, saya di sini mengundang salah seorang mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi UGM, Kak Destita Mutiara. Mungkin kita langsung sapa-sapa aja. Halo Kak Des. Halo, Gimana? Kak Destita ya? Tiara. Oh Tiara, biasa dipanggil Tiara. Gimana kabarnya Kak Tiara? Alhamdulillah baik. Amin gimana? Alhamdulillah. Ini panggilannya apa? Nggak ada panggilan sih. Ya udah hai. Penonton. Apa kesibukan sekarang Kak? Aduh. Selain kuliah dan garap tesis nih. sebagai Selain itu? semester akhir. Mau dijawab itu loh padahal. Maksudnya itu tuh sebuah bentuk sekaligus minta doa gitu. Minta doa kalau misalkan ini kan udah semester akhir nih Iya, Min. iya. Nanti kamu bakal ngerasain juga Iya. semester akhir gimana. Biar Jadi bisa dipermudah. iya, dipermudah untuk sekarang tuh lagi nulis bab 45. Ya Allah amin. Terus sekarang lagi proses ini apa menarasikannya lah gitu. Tentang apa nih Kak? Tentang Tesisnya? literasi digital di organisasi lebih ke strategi komunikasinya sih. Lebih komunikasinya bagaimana terutama tentang perempuan gitu. Bagaimana komunikasi perempuan itu di organisasi. Nah, diakomodir lagi nih di organisasi itu lebih spesifiknya literasi digital sebagai organisasi itu akan seperti apa? Kan maksudnya organisasi itu kan banyak orang yang Iya, berkumpul gitu. Nah, kalau misalkan person karakter dunia digital kan person Iya. kan. Jadi ini tuh bagaimana sih si organisasi ini dari misalkan dulu gerakan Iya. tradisional ke era digital. Nah, bagaimana sih strategi komunikasi organisasi yang diterapkan terutama untuk isu-isu perempuan dan anak gitu. Cocok sekali Wow. ya. Kita mengundang Mbak Des Iyalah. ini. Mbak Des. Tiara ya Allah. Kita ngundang Kak Tiara selaku Iya. Terima berbicara kasih. media digital gitu ya. Tadi mungkin sebelum nanti kita masuk ya bahas sedikit tentang bagaimana sih perempuan di ruang media itu yang memang salah satu konsennya dari Kak Tiara. Terus bagaimana sih identitas di media, baik itu identitas person ataupun identitas organisasi tadi. Itu mungkin kita bisa mulai dari komunikasinya dulu aja sih ya Kak. Iya. Komunikasi atau bagaimana sih konstruk di media itu. Wow. Nah, itu mungkin konstruksi media digital itu gitu. Iya boleh. Kalau konstruk kayaknya Amin dan teman-teman lebih paham lah gimana konstruksi, gimana akhirnya di Postmo ada dekonstruksi gitu Iya. ya. Yang itu tuh semuanya ada di media semua kalau misalkan kita. Iya. Karena media itu pada mulanya kan teknologi. Teknologi itu digunakan untuk memudahkan. Iya, iya. benar. Misalkan hujan, terus kita memakai payung, oke. Siapa penemu payung pertama itu tuh udah teknologi gitu. Yeah. Terus kemudian teman-teman kalau misalkan ke mana gitu ya untuk melihat kita juga dengan teknologi gitu atau membajak sawah yang dulunya berkuda sih masa Pakai kerbau. pakai kerbau. Berarti kamu Kak Tiara pakai kuda ya? Tidak ada kuda kawan. Bajak sawah. Tidak ada kuda kawan. Kerbau terus sekarang pakai ini aku udah pakai Rubicon. Oke. Rubicon dijadiin Iya, buat pembajak bajak sawah. Mantap. Oke, terus itulah teknologi gitu Iya. ya untuk memudahkan. Nah, bagaimana akhirnya juga ada komunikasi gender Ya, komunikasi aja. yang juga tergambar di media-media. Nah, misalkan yang akhirnya dulu ada dekonstruksinya Iya. sekarang gitu. Kan terus tesis antitesis begitu Iya. terus ya kalau pola-polanya. Kalau katanya Hegel gitu ya harus ada sebagai konstruk keilmuan gitu. Betul. Jadi ada terutama kalau sekarang kan menyesuaikan. Iya. Kenapa lahir ketidaksetaraan terus Iya. kemudian dikonstruk Iya. lagi begitu ya. Kan gitu polanya. Jadi kalau misalkan komunikasi gender itu ada Deborah bilang ada 3 gitu. Ada gender leg theory. Gender leg theory ini adalah cara komunikasi antara laki-laki dan perempuan. Nah, cara komunikasinya. Ya, ini lama ya. Maksudnya kalau secara general kita bahas komunikasi gender ya seperti itu. Iya. Tentang bagaimana kalau misalkan teman-teman pernah baca ataupun teman-teman di
yang aktif di komunikasi pernah membaca Mars and Venus, novel Ya, betul. tentang bagaimana cara berkomunikasi antara laki-laki dan perempuan. Dan di awal novel itu dia bilang novel ini sudah menjadikan orang yang ingin bercerai tidak jadi bercerai gitu. Orang yang tuh kasus sekarang juga Salah itu. satu faktor komunikasi juga itu ya. Betul. Dan ada Iya, dia juga bilang gitu. yang mungkin salah satu contohnya ada. Sekarang kan banyak Ya. ya ketakutan, nggak usah lah kita bahas ya perceraian Ya. selebriti yang jauh di sana dengan kita gitu. Nah yang Fokus kedua, media digital aja. betul. Yang kedua itu ada juga di sini dia bilang ada 2 standpoint teori. Jadi pola komunikasi antara komunikasi perempuan dan laki-laki itu dibedakan berdasarkan situasi, budaya, dan lokasi. Jadi Ya. berdasarkan apa, misalkan Amin dari Sumatera Utara akan maksudnya stereotip yang Ya. orang bilang itu tidak akan menjadi stereotip di sana Ya. gitu. Akan ya begitulah kalau komunikasi gender secara umum. Yang ketiga ada mute group teori, yaitu teori yang melihat perempuan itu sebagai sesuatu yang tidak diperhitungkan. Ya. Nah, yang akhirnya juga pada zaman dulu, maksudnya komunikasi massa itu komunikasi yang ada di TV, Ya. radio, dan lain-lain, koran yang cetak dan sebagainya. yang satu arah gitu ya. Ya. Itu melihat iklan-iklan itu sebagai male gaze. Apa tuh guys? Male gaze itu jadi iklan itu dibentuk, misalkan iklan kecantikan. Ya. Paling mudahnya iklan kecantikan lah yang sering sering dicontohkan. Ya. Iklan kecantikan itu melihat bahwa perempuan dengan kulit putih, body langsing gitu ya, itu adalah perempuan yang cantik, Ya. dikonstruksikan. Nah, iklan memakai male gaze, jadi pandangan untuk membentuk iklan itu hanya pandangan laki-laki. Ya, standar Nah, kecantikan itu standar seperti itu, ini, gampangnya begitu ya kan? betul. Nah kayak gitu, jadi banyaklah akhirnya perdebatan yang akhirnya juga sinetron juga gitu, Min. Sinetron juga gitu ternyata. gitu. Ya. Kecuali mungkin Azab ya, Azab. Azab mungkin kayak gitu juga. Kayak gitu juga kali ya. Azab tukang tahu gitu ya. Azab tukang apa sih? Tahu bulat. Tahu. Aduh, ada aja. Terus, nah salah satunya itu yang membentuk akhirnya kan media itu semuanya dilihat masyarakat, Ya. yang akhirnya menganggap media itu adalah sesuatu yang benar. Ya. Media itu oh kayak gini ya lazimnya ya. Ya. Kan orang-orang mungkin nggak begitu, ada budayanya gitu. Ya. Ini ya yang lazim ya. Jadi akhirnya diikutin. Standarisasi media. akhirnya. Standarisasi media. Jadi ada tulisanku tentang Di mana tuh? Mungkin Di nanti jurnal. teman-teman yang nonton bisa Iya, kan boleh. bisa ngecek gitu di mana. di jurnal. Mungkin nanti beberapa kalau yang punya kontakku nanti aku coba share gitu ya. Tentang kalau di jurnal, kalau nggak salah jurnal apa ya? Jurnal Dialog kalau nggak salah. Jurnal Dialog punyanya Uir Riau. Itu judulnya tentang dekonstruksi stereotip maskulin Ya. dari iklan. Jadi pernah lihat iklan MS Glow? Ya, MS Glow yang MS Glow yang Foreman. ini Iya. BA-nya itu BA-nya Baby Cabita ya, dengan komika. Marcel dengan Marcel. Widianto. Itu kan sesuatu yang tidak lazim digunakan di media. Ya, sempat ramai juga ya. Sempat rame. Jadi akhirnya aku coba menilik, oke. Kayaknya berani banget ini iklan gitu. Berani banget untuk membentuk BA orang yang dipajang juga kan di New York. Nah, terus ini berani banget IBA untuk melihat bagaimana dekonstruksi. Ya. Jadi di situ tuh juga di potongan iklan. Jadi di jurnalku tuh tulis tentang bagaimana potongan-potongan iklan tentang semua dekonstruksi. Ya. Jadi yang kupakai adalah dekonstruksinya Derrida. Berat. Dekonstruksi Derrida ya teman-teman. Dekonstruksinya Derrida. Mungkin boleh dibaca itu tadi Ya, teorinya. mungkin teman-teman lebih hatam. Jadi kalau misalkan saya tiba-tiba salah, mohon maaf ya. Jadi dekonstruksinya Derrida yang dipakai. Jadi itu tuh banyak dekonstruksi yang terjadi di babak iklan yang 3 menit apa? Fullnya. Cuma kayak misalkan pakaian laki-laki pink. Ya, pink yang
Itu kan dikira feminim sekali gitu betul, ya. itu kan warna-warna yang secara konstruk sosial itu tuh nggak berarti apa-apa bagi laki-laki, Iya. tidak maskulin sama sekali gitu. Dan Kalau malah misalkan dilihat dia sebagai ada feminitasnya gitu ya. ya itulah gunanya media gitu lah. Maksudnya media itu bisa sekaligus mentwist tuh ya, memutarbalikkan 180 derajat apa yang kita lihat gitu Iya, sampai iya. sekarang. Nah akhirnya mungkin sekarang kita lebih merdeka untuk memandang media karena kita punya andil. Iya. Kita punya andil untuk memproduksi, mengevaluasi, kemudian kita ingin membuat apapun bisa ada kebebasannya Iya, gitu. iya. Kecuali kita tiba-tiba kena UU ITE itu perkara lain. Perkara lain. Benar. Betul. Gitu sih Amin. Gitu ya. Konstruk berarti melihat Tajam kita sekali. tajam sebagai pemerhati. Bagi konsepnya itu sebagai pemerhati sekaligus pegiat digital di media gitu ya. Bukan hanya pada akhirnya bukan kita sebagai influence atau artis dan lain sebagainya, tapi yang pemerhati Talent gitu ya, ya maksudnya. bukan hanya sekedar talent, tapi yang memerhatikan dengan konsep ternyata pembangunan kalau bahasa gampangnya ataupun konstruksi media itu dibangun dengan dasar konstruk dan dekonstruksi itu sendiri. Terus ya kalau dilihat tadi ada pada akhirnya ketika ada konstruksi dia itu ada standarisasi. Betul. Kemudian gitu. Nah, ini mungkin pada akhirnya berdampak bukan hanya pada realitas sosial nyata ya Kak, ya, tapi di maya bahkan semakin garang kita Semakin melihat garang. standarisasinya itu. Apalagi kalau tadi contohnya dari Kak Tiara itu si Marcel sama Babe Babe Cabita. Cabita itu ya, dua komika yang Dua komika. notabene-nya kalau standarisasi kegantengan di Indonesia mereka di bawah standar lah kalau dikatakan sama Wow, seperti parah. saya. Sama Ya, seperti maksudnya saya secara gitu. konstruk. Ya secara konstruk gitu. Tapi kenapa MS Glow for Men berani gitu? Yang pada akhirnya dilihat di sinilah fungsi dari produknya mereka gitu. Betul. Mereka akhirnya ketika orang yang memerhatikan sukses melihat konstruksi itu sendiri gitu. Dengan hashtag yang dibawa semua juga bisa. Ya semua juga bisa gitu. Nah mungkin itu tadi yang konstruk yang pada akhirnya dia menjadi identitas tuh. Ada identitasnya kan di situ akhirnya ternyata ketika kita merubah standar identitas khususnya dari produk kita seperti ini gitu. Semua yang ada di media digital kalau nggak salah itu kan produk. Iya, Iya nggak? Apa yang kita berikan khususnya seumpama gampangnya di Instagram kita upload foto berarti itu kan produk dari kita gitu ya yang ingin dilihat oleh orang. Feedbacknya apa? Feedbacknya like, komen dan lain sebagainya. Mungkin lebih jauhnya gimana sih Kak membentuk identitas itu setelah tadi kita mengkonstruk dulu tuh kita mau jadi apa? Kalau identitas digital itu dibentuk, kalau misalkan teorinya kalau nggak salah itu ada teori representasi bagi Iya. movement ya. Kayaknya teman-teman lebih hatam deh. Iya nggak sih? Representasi siapa tadi? Government, kalau nggak salah. Erving Goffman. Ya. Ya. Kalau nggak salah Ervin ya. Pokoknya government deh. Nah, tapi terlepas dari itu mungkin aku nggak bakal bahas bagaimana mengkonstruk digital Iya. ya. Misalkan kalau misalkan ini banyak teman-teman yang mendengar dari kalangan Muhammadiyah beberapa waktu yang lalu, saya coba mengidentifikasi bagaimana identitas digital yang dibawa oleh Suara Aisyah. Ya. Suara Aisyah sebagai dengan hashtag perempuan berkemajuan. Nah, maksudnya bagaimana sih? Maksudnya ini kan kita tahu nih ketajaman era digital, ketajaman tulisan digital, Ya. siapapun bisa baca gitu ya. Ya. Bagaimana sih si Suara Aisyah sebagai majalah yang dengan hashtag perempuan berkemajuan yang notabene-nya itu progresif Ya. bisa membawa tuh semua Ya. orang. Jadi kan tetap punya peran media itu tadi. Nah, itulah yang coba kemarin kutelisik Sempat tentang juga di riset sepertinya itu ya jadi Ya. bahan risetan ya selain Magdalena kemarin. didoain aja. Didoain aja terbit bulan depan. Ya. Oke. Didoain aja. Ternyata saya begitu ya. Oke. Terus tapi di luar daripada itu tuh dibentuk dengan identitas digital itu tuh sendiri tuh ada yang identitas sendiri, terus Ya. bagaimana kita membranding Ya. terutama. Cuman kayaknya itu berbeda karena saya tidak terlalu ini tentang itu. Cuman yang ingin saya highlight adalah kefokusan dalam mengambil media gitu. Ya. Misalkan ingin membangun media apa, jadi kita bawa narasi Ya. yang memang sebagai misalkan Amin sebagai scholars gitu ya, sebagai akademisi
itu tuh memang kita bawa media kita tuh untuk arah yang arah mencerdaskan akademik gitu ya, mencerdaskan untuk mencerdaskan dan kemudian ingin melihat bagaimana orang-orang itu tuh mampu terbangun gitu ya, mampu terbangun. Ya kalau misalkan kita tahu nih, misalkan kita sebagai orang yang paham mana yang benar dan yang salah, tentu kita ingin apa yang kita sampaikan adalah sesuatu yang benar, kemudian kita telisik dulu sebelum kita sampaikan. Ya begitu, literasi digital. Literasi digital. Untuk membentuk identitas itu. Untuk membentuk identitas perlu itu. Jadi kita tidak hanya men-share sembarang, yang penting sembarang lah gitu, upload lah. Kecuali kita mungkin nyari traffic dulu. Atau sensasi gitu ya. Iya. Gampangnya ya. Cuman kan sekarang itu ada fungsi media yang lain untuk membentuk. Ya jangan lupa lah, kalau misalkan komunikasi dan media itu bisa membentuk budaya dan masyarakat. Ternyata tadi setelah ini panjang juga ternyata teman-teman kita lihat tadi pembahasan tentang media digital ya. Saya rumit juga memang kalau banyak dapat insight baru nih, kalau bahasa anak sekarang dapat insight baru. Tadi ternyata kalau kita lihat literasi digital bukan hanya sekedar literasi kalau kata Kak Tiara tuh, tetapi literasi digital ini dampaknya nanti bagaimana kita dapat mengkonstruk media kita sendiri, ataupun ketika kita di agensi ataupun di organisasi mengkonstruk kalau misalkan grand design grand design lah bahasanya dari organisasi tersebut. Setelah kita konstruk, kita udah enak nih mengetahui identitas kita sendiri nih. Kita bisa, kalau bahasa perusahaan company profile-nya lah. Kita ngasih ke orang lain, terus orang lain juga tahu nih, ketika saya mau nyari ini ke sini, cari ini ke sini gitu. Nah, mungkin tadi sempat nih Kak Tiara di awal video ngomong kalau memang konsepnya di media digital berbasis gender. Tadi juga media-media yang dikeluarkan tuh ada Remo TV, ada Magdalena, juga ada Suara Aisyah. Mungkin memang konsen ke gender ya, media digital berbasis gender gitu. Semuanya sih, selagi bisa dilahap. Selagi bisa dilahap. Memang pembelajar sekali ya. Terus tadi di awal konstruksi media digital juga bahasannya dia lebih bagaimana di sini person to person, bukan hanya satu seks gitu, bukan, tapi bahkan antara hubungan perempuan dan laki-laki. Ya juga. Ada 3 poin itu tadi tuh yang dia. Cuman bagaimana sih sebenarnya konstruk dan identitas berbasis gender khususnya perempuannya sekarang? Sekarang kita mungkin lebih merdeka ya, lebih merdeka dalam beropini, merdeka dalam bersuara gitu. Cuman kembali lagi, kalau media itu adalah juga sebagai pembentuk dan mempengaruhi masyarakat dan sosial. Akhirnya kita juga bisa berbuat daya melalui komunikasi dan sebagainya. Kalau misalkan teman-teman ingin memperdalam, banyak sekali gitu celah-celah yang kita bisa dapati dari misalkan tentang ekonomi gitu ya. Literasi digital tuh bisa masuk ke situ. Bagaimana literasi digital untuk membangun UMKM kayak gitu-gitulah. Dan literasi digital itu biasanya ujungnya adalah menghindari orang dari disinformasi, misinformasi, hoax, berita bohong kayak gitu-gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita pelajari, sebenarnya ada 4 jenis proses di mana media itu merubah komunikasi dan interaksi. Gitu. Jadi yang pertama kan kita perlu ingat kalau misalkan sifatnya media dan komunikasi itu adalah untuk memperpanjang. Misalkan memperpanjang yang dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kalau bahasa Inggrisnya extend. Extend itu memperpanjang gitu, kita bisa tetap kalau misalkan aku tidak bisa bertemu kamu hari ini, kita bisa WA gitu. Itulah yang dimaksud dengan memperpanjang itu tadi. Yang dimana sekarang juga dicanangkan, ini bukan teori baru, teman beberapa tahun lalu baru saya tahu gitu. Setelah masuk di pasca UGM. Aduh, jangan gitu lah. Terus ada mediatisasi namanya, yang jurnalnya ditulis oleh Hajafar, saya juga nggak tahu spellingnya gimana. Cuman Winfried Schultz katanya gitu. Ada yang pertama tadi, ada proses komunikasi itu untuk memperpanjang. Yang kedua, untuk mengganti kegiatan sosial, kegiatan yang biasanya sosial tapi digantikan oleh digital. Misalkan kita ingin membuat rekening bank gitu ya. Rekening bank kita tinggal pencet-pencet doang kan sekarang.
Jadi untuk tidak bertemu lagi dengan apa sih namanya? CS. Tidak bertemu lagi dengan form yang harus dicentang-centang, nama ibumu siapa, nama ayahmu siapa, nama ibu kandung siapa, nama ibu kecil ibu kandung siapa, nggak perlu lagi gitu. Jadi tinggal online semuanya. Nah, itulah mengganti kegiatan gitu. Terus yang ketiga ada media pendorong penggabungan kegiatan. Jadi media itu kita bisa di online dan di offline gitu. Jadi apa ya? Hybrid kalau bahasa sekarang. Terus kemudian media ini juga mengakomodir semua kegiatan. Misalkan gini. Gimana tuh? Tapi ini lebih ke politik ya. Misalkan gini, suatu isu ingin diutarakan secara lebih luas, tapi harus manggil wartawan. Nah itu tuh harus diakomodir oleh mereka yang dulunya fungsi media itu sebagai itu gitu. Jadi untuk penyebaran informasi dan lain sebagainya. Gitu. Akhirnya juga komunikasi itu bisa membentuk budaya-budaya kita gitu. Kadang ya tapi ketersinggungan nggak bisa dipungkiri sih. Dan nggak bisa itu sudah sebagai fitrah manusia dan fitrah media sebenarnya ya. Pengalaman burukmu tentang bermedia apa? Pengalaman buruk bermedia? Akhirnya maksudnya dari 4 tadi, dari mengakomodir, dari perpanjangan, dari tidak terbatas ruang dan waktu dan lain sebagainya itu tadi. Harusnya sebagai manusia kita tuh tidak punya, ini adalah catatan diri sendiri, ada catatan kepada semuanya mungkin ya. Kita tuh sebenarnya udah nggak punya waktu untuk berleha-leha gitu. Semuanya tuh kita bisa lakukan, cuma tergantung diri kita lagi. Saya males gitu misalnya. Bahkan harus berlari lah, apalagi melihat media digital sekarang. Tadi kalau balik tuh itu kan konsepnya secara umum lagi tuh tadi. Tapi interaksi khususnya berbasis gender. Kenapa? Apalagi sekarang sering sekali kita lihat cuitan ini ya, kalau kita lihat di Instagram atau di mana di TikTok dan lain sebagainya kan hate speech kalau sekarang hate speech terhadap perempuan yang bajunya terlalu terbuka dan lain sebagainya, itu termasuk pelecehan seksual nggak sih di dalam konsep gender itu sendiri? Iya dong. Sesuatu orang yang biar tersinggung adalah kekerasan kan? Iya. Udah gitu aja lah. Tapi kan kan banyak anonim kalau kita bermedia kan banyak anonim tuh. Maksudnya anonim kan akun fake gitu. Akun fake walaupun dia bisa ditelusuri ya, tetapi jalur telusurannya kan panjang tuh. Iya. Tapi kan itu bisa diadukan. Ya, diadukan ini tapi kan akun fake. Kan ada polisi cyber, polisi cyber. Pembela pemerintah. Jadi polisi cyber tuh ternyata tugasnya itu. Untuk kan sekarang tuh polisi tuh kayaknya nggak tahu ya, polisi offline gitu. Sekarang udah ada polisi online, memang udah ada akun polisi cyber. Untuk cyber memang. Untuk cyber, untuk keamanan bermedia lah istilahnya. Apalagi Indonesia kan penuh dengan norma ya. Jadi misalkan ada video porno harus dibatasi, terus kemudian hate speech harus dibatasi, semuanya harus dibatasi. Itu kan memang untuk mengembalikan apa yang ada dulu. Ternyata media memang mengkonstruk budaya dan sosial itu sendiri kan. Tapi menurutmu lebih mudah nggak pakai media atau? Ya kadang buat ribet sih. Dalam artian buat ribet apa ya? Kita harus melihat tren yang ada tuh. Yang itu nggak kita butuhin sebenarnya, dan yang penting kita sebagai pemerhati media aja deh, nggak usah menjadi praktisi. Tapi kan kadang sekarang kan berlomba untuk menjadi praktisi media, dalam artinya jadi talent tuh. Seringnya kan kayak gitu, memberi produk lah, orang yang memberi produk. Tapi kan mending kita yang berada di belakang yang mengkonstruk produk atau mempersiapkan produk kan gitu. Makanya Tuhan tuh memberi kita tugas-tugas. Ya. Sebagai khalifah bumi. Ustazah sekali. Iya begitulah teman-teman. Nah itu mungkin tadi Kak, itu belum selesai tadi. Yang mana? Penasaran sekali tentang hate speech atau tentang berbasis gender tuh. Maksudnya identitas bagaimana sih sebenarnya gini ya, khususnya kan kerawanan bermedia nih tinggi sekali ya, rawan pelecehan seksual, rawan pencemaran nama baik, terus rawan kesehatan mental dan lain sebagainya. Iya benar ya gitu. Tapi bagaimana sih agar kita dalam bermedia digital, khususnya bukan akhirnya saya ini ya, karena memang
karena memang Kak Tiara sebagai concern gender gitu, khususnya melihat bagaimana keperempuanan itu gitu. Keperempuanan dalam artian bukan ininya ya teman-teman ya. Begitu tadi Kak, dua atau tiga pertanyaan tadi itu. Kalau Gimana misalkan kita merespon misalnya secara gender, kita diuntungkan untuk campaign Iya. gitu ya. Kalau misalkan kita bawakan ke komunikasi politik gitu. Iya. Untuk campaign ada fungsi campaign, ada fungsi cyber, ada fungsi ini. Cuman ada lagi permasalahannya, misalkan cyberbullying lah, Iya. cyber sex lah, cyber porn lah, kayak gitu. Kejahatan cyber tuh kadang nggak bisa kita tepis juga. Iya. Cuman kalau misalkan kayak gitu tuh mungkin teman-teman sudah bosan sekali mendengarnya. Aware ke diri sendiri aja. Kalau misalkan untuk memfilter, jadi kalau misalnya sekarang lebih ke banyak sesuatu tuh yang ingin difilter terlebih sendiri gitu. Yang kulakukan biasanya adalah mengunfollow. Unfollow atau Unfollow. langsung hapus Instagramnya tuh kalau aplikasi itu. Sekarang iya. Oh. Nggak boleh kayak gitu. Terus nah, ya gitulah pokoknya ya. Pokoknya kita memfilter sendiri Iya. lah apa yang kita butuhkan. Pasti kan kita maksudnya kita didewasakan juga dengan media yang mana kita tuh sudah tahu yang benar dan yang salah, yang tidak dengan yang baik dengan yang buruk gitu ya. Akhirnya kita bisa memfilter diri sendiri, mengendalikan diri sendiri. Itulah yang bisa kita lakukan Iya. gitu. Nah, untuk sekitar adalah kalau misalkan meminta saran ataupun kan ada kolom komentar kan. Iya. Kolom komentar gak usah mencari ribut di situ. Harus ditegur atau gimana kalau misalkan orang terdekat. Nah, itulah pentingnya kenapa harus matang terlebih dahulu. Kalau misalkan tapi semacam ini kontradiksi kadang Iya. kita tidak mengajarkan juga sekarang eranya seperti itu. Kalau misalkan mengajarkan juga dikatakan kadang so baik, bablas gitu ya. Bablas juga. Cuman ya begitulah bijak dalam bermedia karena banyak pengaruhnya juga sebagai Berarti konsum. hashtagnya itu ya Kak ya. Apa? Bijak dalam media. Kominfo. Ya mungkin itu tadi ya teman-teman dari sedikit. Oh Yes. sedikit ternyata panjang ya kalau dikatakan sedikit dari bincang saya sama Kak Tiara gitu. Sedikit Ya, saya ambil benang merahnya. Tadi sebenarnya larinya sebagai awal sebagai fungsi di media digital dalam artian untuk literasi digital ya kalau bahasanya. Semuanya literasi. Literasi digital kalau kata Kak Tiara, bangunannya itu kita ingin menjadi praktisi sekaligus pemerhati media digital yang melahirkan produk, maka harus ada namanya kita melihat konstruksi dulu tuh. Konstruksi dan ada juga dekonstruksinya. Nanti. Nanti dekonstruksinya itu nanti setelah melihat bagaimana sih standarisasi yang berbeda gitu. Yang penting konstruk dulu. Setelahnya kita melihat adanya identitas gitu. Setelah berlanjut dan lain sebagainya kita sudah mengetahui identitas, ternyata ada faktor-faktor lain yang memang memperlambat atau menghalangi proses kita bermedia. Tadi kayak hate speech atau konten yang tidak baik dan sebagainya. Kalau kata Kak Tiara tadi yang bijak dalam bermedia dan kita lebih peduli terhadap diri sendiri. Mungkin itu dari kami ya. Terima kasih Kak Tiara. Sama-sama, sedikit Bin Aziz. bincangnya tambah banyak nih insight saya nih gitu. Insyaallah. Ya, sekian teman-teman MD Podcast. Terima kasih. Dadah.